Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heni Indarwati, owner dari Heni Anggrek. Nah, Heni Anggrek ini ada di Rebobong Kidul, Wonorejo, Tempel, Sleman. Nah, saya usaha anggrek ini dari sekitar tahun 2018. Awalnya begini mas, kita dari hobi. Nah, awalnya kita mengoleksi dulu anggrek-anggrek, kemudian kok ternyata ada beberapa teman yang suka dengan koleksi saya terus membeli. Nah, akhirnya kok ternyata anggrek ini memiliki nilai jual yang lebih ya, kayak gitu. Akhirnya saya terjun di jual beli. Ya, sebelumnya saya sebagai pengajar, kebetulan saya ngajar di salah satu setikes di Jogja di bagian keperawatan. Setelah akhirnya mengalami lama bekerja, sudah lama merasakan bahwa sudah lama bekerja, kemudian ini sebenarnya untuk terapi. Jadi saya itu udah menginginkan anak yang kedua, tapi udah 7 tahun waktu itu kok belum punya anak-anak lagi, belum dikaruniai anak lagi. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk memiliki hobi yang apa ya kira-kira yang bikin saya itu happy ya gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk beranggrek ini. Nah, ternyata dengan anggrek ini bikin memang benar-benar bikin sesuatu yang membahagiakan buat saya. Nah, terus setelah semua tadi ditanam-tanamin anggrek kayak gitu, kok ternyata juga memiliki nilai jual. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Terus habis itu saya fokus jual beli di tanaman anggrek ini. Pertama, kalau untuk budidaya sebenarnya yang pertama ya pengetahuan kita tentang anggrek itu harus paham, mulai dari istilahnya jenis-jenisnya, karakteristik tanaman itu seperti apa, bagaimana dia butuh perawatan, karena masing-masing karakteristik jenis anggrek itu butuh perawatan yang beda-beda. Nah, tapi kalau untuk kita mau ikut jualan juga, yang pertama itu sebenarnya adalah kita bangun pasar dulu. Kalau saya ini kan lebih ke kolektor mas, punya barang kemudian dijual kayak gitu. Kalau dikatakan penjual, fokus penjual juga nggak fokus jualan melulu, tapi ada barang yang kita koleksi juga kayak gitu. Jadi kita bangun pasar terlebih dahulu. Ketika pasar sudah terbentuk, baru kita dibarengin dengan pengetahuan kita. Kita harus tahu produk-produk kita, jenis anggrek dendrobium, bulan, cattleya, grama, dan macam-macam itu punya karakteristik masing-masing. Nah, ketika kita sudah paham untuk masing itu sangat mendukung sekali untuk bagaimana kita menawarkan kepada calon pembeli kita. Karena istilahnya kita harus tahu product knowledge dari apa yang kita punya itu. Kadang pembeli itu kan maunya cuma ini, tetapi setelah kita menawarkan barang yang kira-kira sesuai dengan karakter pembeli, bisa jadi nanti dia akan beli yang lainnya gitu. Jadi kita harus bagaimana untuk meng-guide mereka lebih bisa beli yang lebih banyak lagi, ya kita harus punya produk knowledge-nya. Setelah pasar terbentuk, kemudian dibarengin dengan pengetahuan kita, selanjutnya adalah fokus kita mau mana. Kalau saya ya, mungkin teman-teman ataupun penganggrek lainnya ada yang lain. Nah, fokus kita mau kemana, tujuan kita, pangsa-pasar kita yang seperti apa, karena ini sangat berpengaruh terhadap apa yang kita jual gitu. Karena kan anggrek itu juga banyak kelas-kelasnya, mau yang seperti apa yang dijual, yang harganya yang range-nya berapa sampai berapa, atau jenisnya yang bagaimana, itu sangat nanti berpengaruh terhadap pangsa pasar. Kalau kita pasar kita adalah istilahnya untuk pemula, penganggrek baru, kok kita jualnya barang-barang koleksi, ya susah untuk jualnya gitu. Terus pula kalau kita pangsa pasar kita ternyata orang-orang sudah masuk ke kategori kolektor, terus kok barang-barang yang kita ada cuma barang-barang yang pasaran, banyak di pasar, itu juga susah ngejualnya. Jadi harus kenalin dulu pangsa pasarnya. Kemudian selain itu kita benahi, yang terakhir adalah kita benahin dari tempat kita jualan. Kalau saya kebetulan berbasis online juga gitu kan, kadang ditanya kebunnya mana Bu. Nah, kalau nggak punya tempat untuk jualannya kan kadang yang jadi plus isu. Jadi nanti pelanggan itu jadi
wah itu meragukan penjualnya nggak punya kebun sendiri. Nah kadang itu seperti itu. Bahkan kan kita tidak memungkin bahwa banyak penjual-penjual juga nggak punya kebun, termasuk reseller-reseller itu ya. Dia kan mengambil dari kebun orang dari penjual yang memiliki kebun. Nah tapi ketika kita memiliki istilahnya kebun nyata yang ada gitu, yang bisa dikunjungi oleh pembeli, itu menambah nilai tersendiri gitu. Setelah ada tempat juga, yang terakhir kita harus punya sesuatu yang beda dengan tempat yang lainnya apa. Ini anggrek itu bedanya dengan yang lain apa gitu, kita harus punya pembedanya. Nah kebetulan kalau itu kita ada pembedanya adalah dengan mengeluarkan produk sendiri, yaitu pupuk organik maupun non organik. Kita keluarkan yang labelnya yang mana itu hanya punya kita, selain dari reseller yang mengambil dari sini gitu. Jadi punya, oh ini anggrek, oh ada pupuk ini loh kayak. Yang paling banyak diminatin terutama adalah jenis dendrobium. Karena jenis dendrobium itu yang paling mudah sendiri untuk perawatannya. Itu malah menurut saya. Kalau memang orang yang concern di bidang papio, ya papio paling mudah sendiri ya itu. Nah, ini kalau di saya, menurut saya itu karena pertama dendrobium itu lebih tahan banting daripada yang lainnya. Dia itu mampu 100% terkena sinar matahari. Jadi kita full sun, full rain kan, dari pagi sampai sore, kena hujan, kena panas itu dia mampu gitu. Ya meski pertumbuhannya atau tidak seperti secepat kalau di dalam greenhouse gitu, tapi ya dia mampu. Nah itu yang menjadi keunggulan dari dendrobium. Kita masukin anggrek ini dari berbagai tempat ya Mas. Kebetulan kita selain hibrid, kita memang lebih banyak ke yang spesies. Anggrek spesies itu anggrek yang benar-benar masih dari alam, jadi belum ada persilangan, jadi belum disilang-silang gitu, masih pure murni kayak gitu. Nah kita banyakin masukin dari berbagai daerah di Indonesia. Kita masuk anggrek dari banyak hunter, baik dari ada daerah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian dari daerah Sulawesi, Kalimantan, dari Riau, dari Papua, itu banyak. Nah, selain anggrek spesies yang kita dapatkan dari para hunter yang berburu di hutan, nah kita itu juga dapatkan bibit anggrek baik dari penyilang lokal maupun dapat barang impor dari luar negeri. Nah sebisa mungkin kita lengkapi koleksi meskipun tidak akan bisa lengkap ya, mengingat banyaknya jenis dan varian dari anggrek itu. Nah kebetulan yang jadi maskot yang paling banyak disukai itu kalau jenis dendrobium itu yang dari daerah Indonesia Timur. Dari Papua, dari Maluku, Sulawesi, kemudian dari Nusa Tenggara Timur, itu banyak juga yang diminatin dari para penganggrek. Kalau jenis anggrek yang paling mahal apa? Sebenarnya nggak ada sih main mahal itu ya. Kalau paling mahal itu ya, kalau karena ini di bidang hobi ya Mas, paling mahal itu ya kalau nggak dijual, saya kasih nilai tinggi mahal, ternyata ada yang mau beli, nah itu paling mahal gitu ya. Nggak ada sebenarnya. Nah tapi kalau yang secara umum di pasar itu memiliki nilai jual yang paling masih tinggi itu jenis dendrobium yang disebut dengan anggrek besi. Nah itu Dioscilla flavans. Anggrek besi ini nilai jualnya tinggi karena pertama dia hanya ada di dalam satu daerah tertentu saja, bisa hidupnya itu. Maksudnya kalau umpama jenis lineala itu memang aslinya dari daerah Papua, tapi sudah banyak ditemukan di daerah Sulawesi, Maluku, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk anggrek besi yang dari Papua ini banyakannya masih ya dari daerah Papua dan terutama di daerah Jayapuranya aja itu loh. Nah, itu yang masih membuat dia harganya tinggi. Yang pertama itu, yang kedua adalah proses pertumbuhannya yang agak lambat, Mas. Jadi dari kecil sampai besar itu butuh bertahun-tahun. Gitu. Kalau saya aja nyoba dari yang buka botolan itu sampai ke baru segini aja itu udah 2 tahun Mas. Itu jadi butuh waktu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun baru bisa membungakan. Kalau saya ya mungkin kalau untuk petani lain bisa lebih cepat gitu, tapi kalau saya kok masih lambat banget. Ini udah ada yang udah usia 5 tahun pun belum ada yang mekar, berbunga gitu, belum ada. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya Mas, kalau di sini itu anggrek yang mahal ya masih sebatas di anggrek besi alias si Violaceo flavan tadi ya Mas ya.
Sedangkan anggrek mahal yang lainnya tuh banyak sekali jenis dan variannya. Harganya pun fantastis sekali loh, bisa seharga mobil ya. Itu tuh tergantung kelangkaan dan susahnya pembudidayaan. Nah, kalau untuk anggrek-anggrek yang hibrid itu sebagai contohnya ya, ada Dendrobium Black Spider, Nong Asekov maupun Dendrobium hibrid varian gelap lainnya. Nah, semua itu kadang tergantung dari tren yang sedang berlangsung seperti apa. Oh, kalau kita dalam budidaya anggrek ini, pertama yang tadi Mas, kita kenalin dulu anggreknya jenis apa, kemudian pertumbuhan anggrek itu sangat dipengaruhi oleh agroklimat. Tepatnya nanti ke mikroklimatnya, karena kan lingkupnya lebih kecil. Nah, jadi kita harus tahu anggrek jenis ini itu cocoknya di dataran tinggi, rendah, atau menengah. Kemudian dia itu suka kebutuhan cahayanya berapa persen, kemudian penyiramannya yang seperti apa, dia butuh suka yang lembab atau yang poros. Nah, kita harus kenalin itu. Nah, itu yang paling utama. Pertama, agroklimatnya. Yang kedua, kita harus kenalin atau pahamin hama-hama dalam budidaya anggrek. Hamanya itu macam-macam sih Mas, mulai dari bakteri, virus, kemudian jamur, kemudian ada macam-macam kutu-kutuan kayak gitu, ada kutu gajah, kutu putih, terus kemudian ada selau kayak gitu, kemudian ada nematoda atau keong kayak gitu. Nah, ada juga trips kayak gitu, macam-macam lah, lalat buah, nah kayak gitu. Nah, itu ada perlu kita pahami masing-masing dari hama itu. Nah, kalau dari semua jenis hama itu, menurut saya yang paling mengerikan, yang istilahnya itu susah sekali untuk dibasmi itu virus. Kalau sudah terkena virus itu agak susah. Jadi kalau untuk bakteri itu ada bakterisida gitu loh. Kemudian fungi ada fungisidanya, insek ada insektisida. Kalau untuk virus ini tuh masih, kalau untuk di tanaman itu masih asing Mas. Obat-obatannya saya sendiri belum menemukan yang tepat untuk virus ini apa gitu. Bahkan sampai saya tuh kemarin baca-baca di literatur baik yang dari dalam maupun luar negeri kok masih minim sekali. Ada pun yang sudah mencoba menggunakan obat virus pada manusia Mas. Iya, obat virus pada manusia, terutama waktu kalau nggak salah yang saya baca itu dari obat untuk penyakit hepatitis. Nah, itu digunakan untuk mengobatin virus pada tanaman anggrek. Nah, padahal itu nggak beredar bebas kalau di Indonesia. Jadi kita harus bayar start dan susah. Saya sih pernah mencoba menggunakan yang terjual bebas, yang digunakan untuk penyakit herpes, itu kan virusnya. Ya, tapi untuk efektivitasnya mungkin lebih bagus yang tadi yang menggunakan obat yang hepatitis, karena udah ada risetnya ya. Kalau saya kan cuma coba-coba aja kayak gitu ya. Media tanam, nah kita harus kenalin nih Mas media tanamannya, karena kan tanam masing-masing juga. Kalau Dendrobium itu suka yang seperti apa, itu sangat berpengaruh juga untuk penempatan. Nah, kalau kita di dalam pH seperti ini, kalau otomatis kan nggak terkena hujan Mas, kita bisa menggunakan kayak gini, pakai akar kadata. Nah, ini kan kalau akar kadata kan istilahnya kalau menyimpan airnya tinggi, daya serap air menyimpan airnya tuh tinggi gitu. Nah, itu jadi karena nggak kena hujan, kita malah menghemat penyiraman juga. Nah, ini nanti menjadi salah satu tips kami dalam pemupukan Mas. Kemudian kalau ditempatkan di ruang terbuka, terkena panas hujan, otomatis nanti kalau pas musim panas dia kering. Nah, kemudian kalau di pas musim hujan kan dia basah. Nah, kita harus memilih media yang istilahnya sifatnya poros. Nah, kalau anggrek itu lebih dia tahan hidup di tempat yang kering daripada dia di tempat yang terlalu basah. Karena kalau basah itu nanti bisa jadi istilahnya port entry dari kuman-kuman itu, jadi jamur, bakteri itu lebih suka ke tempat yang lembab gitu. Ini kan jenis Dendrobium. Kemudian kita menggunakannya kan medianya pakai akar kadaka ya Mas ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan mungkin untuk yang di pasaran yang menggunakan media dari arang ataupun kalianda biasanya cuma beberapa batang. Nah, ini kita rimbun ya. Nah, ini rimbun. Nah, ini salah satu triksnya kalau kita dalam proses pemupukan gini Mas. Jadi kita usahakan kita buat memang dia itu benar-benar kering dulu, kayak dehidrasi gitu, benar-benar kering, madu ini kering nih Mas. Kemudian benar-benar dihalus. Nah,
kita baru masukin nyiram air sekaligus kita mupuk. Nah, mupuknya kebetulan kita kan punya produk sendiri. Nah, kita produk sendiri baik yang organik maupun non-organik. Nah, kita sekalian nyiram air, kita mupuk. Jadi kita benar-benar ini kita kayak orang direndam ya. Kita mupuknya tuh mupuk nyiramnya tuh sampai benar-benar basah. Nah, ini tuh nanti jadi kan tanamannya tadi haus, dehidrasi gitu ya, Mas. Terus kena air bukan cuma air kosong, tapi ada nutrisi di dalamnya. Gitu kan, nah langsung kan pertumbuhannya itu bisa lebih cepat, jadi lebih rimbun lah, lebih rimbun. Nah, berbeda kalau mupuk kemudian dia medianya pakai arang, terus kan loss kan, Mas. Nah, kalau ini kan pupuknya nutrisinya terikat terus dengan ini akar kadakannya ini. Nah, akar kadakannya ini kan menyimpan nutrisi gitu loh, Mas. Jadi menyimpan nutrisi. Jadi di sini kita itu mupuk, nyiram itu sekalian mupuk tuh bisa. Kalau untuk yang pakai media ini bisa 1 sampai 10. Jadi menghemat tenaga, menghemat pemupukan, menghemat penyiraman juga. Berbeda kalau kita pakai yang media pakai akar pinus, pakai cacah pinus kayak gitu, atau pakai arang, itu kita mupuknya ya bisa seminggu 1 sampai 2 kali. Nah, ini salah satu produk kita, ini pupuk organik. Yang pupuk organik ini kita buat sudah lengkap di sini satu pupuk, tapi sudah lengkap untuk pertumbuhan dan pembungaannya. Jadi nggak perlu ribet dipisah-pisah, ini untuk pertumbuhan, ini pembungaan. Nah, nanti kita istilahnya itu nanti tergantung dari tanaman sendiri akan memilah butuh apa gitu. Nah, ini tuh kita racik dari bahan-bahan organik, Mas. Fish-nya kita memang pakai urin kelinci, tapi kita ada tambahan sekitar 20-an bahan lagi. Ya, jadi memang udah kita racik, udah kita sesuaikan untuk anggrek. Dan sebenarnya ini tuh bisa digunakan untuk tanaman lain, Mas, tanaman hias lain ataupun ke pertanian. Tapi kan agak mahal ya harganya. Jadi ya agak eman-eman kalau digunakan untuk yang lainnya. Tapi kalau untuk tanaman hias lainnya bisa, sangat bisa. Jadi tergantung nanti dari tanamannya. Kalau memang dia butuhnya masih ke tahap pertumbuhan, ya dia akan membentuk tunas gitu untuk akar dan tunas. Nah, tapi kalau dia memang sudah benar dewasa siap untuk dibungakan, dia akan menjadi bunga gitu. Nah, kalau yang ini pun yang kimia juga gitu, Mas. Kita tambahin plus ada vitamin B dan fenolatnya. Nah, kalau yang ini itu ada persediaan dosis. Jadi kalau pertumbuhan itu dosisnya 1, kalau untuk pertumbuhan, kalau untuk pembungaan dosisnya 2 kayak gitu. Jadi ada pelipatannya kayak gitu. Nah, kalau yang ini masih bisa digunakan untuk semuanya, jadi bisa 3 ml per 1 liter itu bisa untuk pertumbuhan dan pembungaan. Jadi kadang-kala tuh ada tanaman yang bisa bareng, Mas. Akar jalan, tunas baru muncul, kemudian ketika memang sudah ada yang dewasa bunga terus bunga bareng. Jadi pertumbuhannya bareng gitu. Nggak cuma pertumbuhan kayak gitu atau pembuahan linear gitu. Nah, ini saya mau memperlihatkan ya, Mas, ketika tanaman sudah over seperti ini keluar dari lingkungannya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar media sudah asam, jadi sudah butuh diganti media. Terus dia tuh pertumbuhannya keluar seperti ini. Nah, ini sudah butuh untuk di repotting, di split lah, dipisah, kemudian ditanam di tempat yang baru, media diganti. Nah, ini seperti ini sudah membutuhkan penanaman ulang ya, penanaman ulang di sini. Nah, satu lagi ini saya lihatkan ya. Nah, ini sebenarnya kalau anggrek yang sehat, Mas, terutama untuk jenis hibrid, tapi yang sehat itu kalau tumbuhnya tuh harusnya bukan berkeiki seperti ini. Kalau ini namanya keiki. Nah, hal ini menunjukkan biasanya media sudah asam atau ada masalah di pengakaran. Kalau dia anggreknya sehat, itu dia keluarnya jadi tunas. Nah, ini yang keiki di batang. Nah, kalau tunas tuh seperti ini. Nah, ini tunasnya di sini, keluar dari bawahnya. Ini tunas. Gerudul ya, masih sehat, medianya masih bagus, akarnya juga jalan bagus, dia akan bertunas. Nah, kalau yang tadi karena pengakarannya kurang bagus, dia tumbuhnya jadi berkeiki. Ini untuk sebagai tambahan, kalau kita kebetulan kita jualannya anggrek, kita jadi juga harus menjual sesuatu apa yang mendukung untuk anggrek.
seperti tadi saya punya produk pupuk sendiri ya. Nah, itu juga otomatis media bertanamnya juga kita lengkapi. Seperti yang ada di sini, kita ada berbagai macam media tanam, baik ada arang, ada pakis yang bentuknya macam-macam, kemudian pot-pot juga kita lengkapin, kemudian ada insektisida, fungisida, bakterisida kita juga lengkapin gitu. Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk mau menginginkan produk dari kami bisa melalui IG Heni Anggrek atau Facebook Heni Anggrek, nanti di WA 0819 041 41838. Nanti langsung dengan saya. Jangan istilahnya ragu untuk mencoba. Saya yang tadinya memiliki pekerjaan yang istilahnya sudah punya gaji tetap gitu ya Mas ya, untuk ini mencoba ini kan gaji udah nggak tetap, kemudian juga kalau orang jualan kadang-kadang ya ditambah saya itu di daerah ini kan di kampung ya, di dalam ya Mas ya. Awal mula saya mendirikan ini itu banyak yang bilang bahwa di kampung kok bikin istilahnya untuk jualan apa ya laku kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah juga laku, tergantung pertama kita harus usaha maksimal mungkin. Dibarengin dengan doa. Jangan lupa untuk apa yang dipintakan oleh Tuhanmu itu dilakukan. Itu 21 selamat hari kemerdekaan. Terus semangat, pantang menyerah untuk para pemuda Indonesia.